Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya dapat motor Mio ya, Mio Sporty dengan kendalanya pengapiannya itu mogok ya. Nah, di sini kita bakal melakukan servis wiring ataupun servis pengapian ya. Nah, pertama-tama yang harus kita cek dulu untuk apinya ya, apakah ada atau tidak di bagian coil ya. Nah, kita kunci kontak on, kemudian kita engkol ya. Nah, itu sama saudara saya di engkol ya, asisten mekanik. Nah, ternyata tidak ada ya guys, sama sekali tidak ada, ngaburicak ngemburinong nanya. Nah, langsung saja kita coba tes ya. Untuk pemula kita melakukan pengecekan itu yang pertama dari intinya langsung ya, yaitu dari lilitan spool ya. Nah, perhatikan ada dua buah soket, yang mana soket satu yang tiga nih, yang soket tiga ini adalah dari spool ya. Nah, kita sediain saja penusuk, jarum, pentul, ataupun apalah semacam kawat. Nah, kemudian kita tancelkan di bagian massa yang warna hitam ya. Kemudian menggunakan tes pen ya, tes pen DC. Nah, kita cek untuk pengisiannya yang warna kabel putih ya. Nah, lihat saja ada ya, ketika di engkol itu ada normal ya untuk pengisiannya, berarti aman, tidak kendala ya. Sekalian cek untuk di bagian yang warna kuning ya, leres merah itu untuk menuju ke lampu ya, sepu lampu ada. Kemudian setelah itu kita cek untuk di bagian pulser ya. Nah, kita lepaskan dulu untuk soketnya ya. Nah, kemudian sediain saja seperti yang tadi, penusuk ya, mau jarum pentul boleh, asal jangan lingis ataupun pacul ya. Nah, karena nggak bakalan masuk. Kemudian untuk tes pendc nya kita tes mana ya, tes pendc nya nih lagi dicari. Oh, ini harus menggunakan tes pen LED ya untuk pengecekan di bagian pulser. Kalau misalkan menggunakan yang tadi itu gak bakalan hidup ya, gak bakalan nyala karena ini apinya kecil banget. Nah, kita engkol tuh ada ngeburinya itu saeutik tuh. Aya tuh, aya keluar nonyol tuh. Aya hurung lah ngaburicak burinong. Kita tes deui nya supaya jelas di bagian tes pen LED-nya ya. Nah, kita engkol lagi tuh. Mau menggunakan apo boleh, mau menggunakan tes pen boleh ya, boleh-boleh saja. Tuh ada ya. Lihat sudah ada hurung buricak burinong seperti cika-cika. Nah, tuh lihat saja ada, berarti aman ya untuk di bagian pulser. Dan untuk masanya itu bebas ya, mau dicolokin di mana wae oge teu nanaon, yang terpenting di bagian soket pulser. Tuh ada ya, udah mantap tuh, berarti aman ya untuk pulser dan juga spool pengisian dan juga lampu aman, tidak ada kendala ataupun gosong kebakar ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian apa ya, ke bagian kiprok ya. Kemudian kita sediain lagi untuk tes pen DC nya ya, bebas, yang penting tes pen DC mau menggunakan bohlam riting sama soketnya itu gak jadi masalah ya. Nah, seperti biasa kita tempelkan di bagian rangka bodi mesin ataupun rangka motor ya, bebas, yang penting di rangka. Nah, setelah itu kita colokin ya untuk cek di bagian kabel warna putih yang dari spool itu menuju ke bagian kiprok karena itu masih arus AC ya. Nah, kemudian kita cek untuk di bagian keluaran kiprok ya, kabel warna merah ya guys ya. Yang warna putih ini masih arus AC dari spool ya. Kemudian oleh kiprok diubah menjadi arus DC. Yang dari mana kiprok ini nanti masuk ke aki, kemudian langsung ke kunci kontak ya. Jadi ini dicabangkan kabel warna merah masuk ke aki dan ke kunci kontak ya guys ya. Nah, setelah itu kita cek untuk di bagian soketnya ya, karena ini gosong ya. Kita lihat untuk di bagian, kita tancelbin dulu ya. Nah, ini menggunakan bohlam riting ya, dan juga pitingnya tuh ada ya. Untuk di bagian spool lampu aman, tidak ada kendala ya, kabel tidak putus. Dari spool, dari soket spool kemudian ke soket kiprok itu kabelnya aman, tidak ada putus ya. Nah, kemudian setelah itu kita cek untuk yang warna putih juga itu harus ada ya, harus ada keluar. Nah, aman ya. Kemudian setelah itu kita cek tuh, itu yang kabel warna putih ya, aman, tidak ada kendala, masih nyala ya.
Nah, berarti itu di bagian kiproknya yang rusak ya. Nah, kita coba dulu memakai kiprok yang baru ya, dan original. Pastinya original, jangan yang KW-KW ya. Nah, dan ini kiprok yang lamanya menggunakan cap gunung ya. Jadi pantas saja itu masih baru kata konsumen, tapi sudah gini ya. Nah, setelah itu kita coba tancapkan ya, hitam kemudian ke warna putih ya. Kita colokin tuh, ada sekarang mah ya. Kemudian untuk lampu warna kuning. Nah, kok tidak ada ya, kemana ini? Nah, kurang nyecep ya, kurang nyecep tuh, susah nih. Kita coba colokin lagi, harus sampai nyecep ke bawah ya. Tuh ada ya untuk di bagian kabel warna kuning ya, itu yang menuju ke lampu. Nah, kemudian kita cek untuk yang keluaran dari kiprok ya. Tuh, tidak ada ya guys ya, susah nih pengecekannya. Agak kabelnya harus digunting lagi. Oh, ternyata di bagian kunci kontaknya belum kita on kan ya, jadi agak sedikit linglung ya. Nah, sambil ngerjain saudara saya itu nggak apa-apa lah, lagi bulan puasa nih, harus ada sedikit iseng-iseng ya. Nah, kemudian colokin ya sampai mebes ke dalam. Nah, susah ya guys lah, mending ganti saja lah menggunakan yang T-Span DC ya. Nah, kita cek dulu kemana tuh kabelnya. Nah, langsung dari sikring ya, itu harus ada biar mantap lah, susah ribet lah kalau ngecek dari situ. Nah, kemudian kita engkol coba lah, kok mati, tidak ada ya. Oh, ternyata kurang nyolok ya guys, kurang nancleb. Nah, kita coba ulangi lagi ya, harus benar nih, karena ini keluaran dari kiprok ya, yang menuju ke aki dan juga ke kunci kontak ya guys ya, harus ada itu harusnya. Nah, kalau tidak ada berarti ada yang bermasalah ya di jalur kabelnya. Nah, kita coba colokin lagi, kita tes yang lain. Nah, langsung lah tes, tuh ada tuh, sekarang mah ada ya, tuh keluaran dari kiprok aman ya, tuh ada ya, ada hurung ya, ada nyala, ada arusnya, ada apinya. Nah, kemudian kita cek untuk di bagian busi, jangan lupa kunci kontak on kan terlebih dahulu ya. Nah, kita tempelkan tuh, dia tuh ada, sekarang mah sudah ada arusnya, sudah ada apinya maksudnya. Tuh, sudah ada percikan api. Kemudian businya kita coba pasangkan ya. Nah, itu sama saudara saya kita pasangkan businya dan langsung kita hidupkan ya. Apakah motornya mau hidup atau tidak? Karena motor ini udah beberapa minggu ya tidak kita hidupkan, karena banyak kerjaan jadi sedikit antri ya. Nah, kita diamkan dulu ini beberapa minggu motor nih, nggak saya cek ataupun nggak saya otak-atik terlebih dahulu, baru sekarang kita dieksekusinya. Nah, kita coba hidupkan ya, susah tuh lah oleh saudara saya biar engkol, karena engkolannya itu udah pada selek ya untuk di bagian giginya, sehingga kadang kena kadang enggak ya untuk di bagian gigi selahnya. Dan motor ini tanpa aki juga harus bisa hidup ya, karena untuk pengapiannya DC ya. Dan di bagian karbu pun juga kotor, nanti kita bakal bersihkan ya, servis kalau sudah motornya hidup. Kita penat dulu menggunakan kokod. Nah, sedikit lagi mau hidup nih, kita coba, harus hidup, harus nyala ya guys ya. Susah benar ini menghidupinya juga. Nah, sedikit lagi mau hidup. Nah, sekarang sudah hidup ya. Tuh, sudah nyala motornya, berbed mati lagi. Biasa beberapa hari ini, beberapa minggu ya, tidak kita hidupkan ataupun tidak dieksekusi ya. Jadi kita diamkan dulu karena banyak kerjaan, jadi antri sedikit ya. Nah, engkol lagi, mati lagi, susah ya, susah hidup nih. Yang jelas motor ini sudah hidup ya. Nanti kita bersihkan untuk di bagian karburatornya ya, karena pasti kotor. Nah, hidup tuh, mati lagi lah, pusing tapi gak bakalan nyerah. Meskipun ini di bulan suci Ramadan ya, menahan haus dan lapar dan juga udud ya,
ditahan, jadi kita harus tetap sabar ya, supaya pekerjaan kita lancar ya, dan hasilnya pun juga berkah ya. Mantap lah pokoknya, semangat terus, mantap tuh, kasih jempol lah. Sekarang mah sudah hidup, sudah aman ya. Kita belayer sedikit-sedikit sampai keluar kotorannya ya, bangsa kotoran daki-daki dari motor tuh. Nah susah tuh, kita hidupkan lagi. Nah udah mantap lah, udah nyala. Nah mungkin segitu saja ya untuk cara pengecekan di bagian pengapian Mio Sporty ya. Mio Soul itu sama ya, yang mulai dari intinya dulu, cara pengecekan dari spool, kemudian ke kiprok, kemudian nanti ke CDI ya. Nah itu harus ada arusnya dari jantungnya ya. Nah sambil kita setting untuk di bagian karburatornya karena tidak nyetel ya. Nah, setting sedikit-sedikit saja sambil kita belayer ya. Mantap lah pokoknya. Nanti kita ajak jalan, kita geber-geber ya, kita standingin. Enakeun apa tidak ya untuk motornya. Nah guys, mungkin segitu saja untuk tutorial cara pengecekan ataupun cara menghidupkan motor yang mogok ataupun yang mati total ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.